bikin kita kayak kehilangan harapan, kok begini ya, aduh gitu. Yakinlah bahwa satu hari dia akan bersinar. Yang penting kita terus berusaha, ya. Dia bagaikan berjuta bintang yang bersinar ya di langit itu. Dengan izin Allah, satu hari nanti dia akan kembali bersinar terang dan menjadi kebanggaan kita. Jadi bintang kejora kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya menyampaikan 3 hal, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, saya akan buka dengan ngajak Bapak Ibu semua tutup mata. Saya bukan sulap ya. Tutup mata, angkat tangannya, tangan kanan ke atas, tunjuk ke atas, tunjuk. Mata ini tutup, mata ini tutup. Ya, sisakan telunjuk ke atas. Kemudian hitungan ketiga, saya minta hitungan ketiga saya, Bapak Ibu menunjuk arah utara. 1, 2, 3. Arah utara mana? Jangan ngintip. Tutup matanya. Ayo cepat. Gak usah lihat-lihat orang. Ayo. Udah, sekarang tangannya tetap, matanya dibuka. Nah, kita lihat ke sekeliling kita. Ada yang ke atas, utara, ke langit. Ada yang ke sebelah sana, ke arah danau ya. Ada yang ke sana. Oke. Ada juga yang ke sebelah sana, Pak Adi. Ada lagi ke sana? Ada lagi yang mana? Ada yang ke sana. Ya? Ada yang ke sana, Pak. Jadi. Oke, turunkan tangannya. Bapak Ibu. Mana Pak? Ini saya. Oh iya. Ini gak kompak sama asal. Pertanyaannya, ada berapa arah utara Bapak Ibu? Enggak, yang kita pernah belajar waktu SMP dulu. Ada berapa? Arah utara ada berapa? 1. Kalau arah mata angin ada banyak. Ada 8 paling tidak yang kita kenal. Tapi utaranya ada berapa? 1. Sepakat 1. Pertanyaan kedua, setelah tadi kita lihat di sekeliling kita, ada berapa arah utara? Banyak. Ada banyak. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke atas. Untung gak ada yang ke bawah. Pertanyaan ketiga, kenapa? Kalau kenapa C berapa Pak Bapak? C3 ke atas ya? Ini ngomongin taksonomi belum. Kenapa bisa beda-beda? Padahal arah utara cuma 1. Siapa yang mau ngasih pendapat? Singkat aja langsung. Kenapa? Karena posisi yang berbeda. Apalagi? Nggak apa-apa, di sini salah nggak apa-apa. Mumpung masih di forum belajar. Daripada nanti dalam mendidik anak kita salah. Patokannya. Kenapa Bu Epa? Mikir dulu. Kenapa mikir Bu Epa? Lupa. Posisi berbeda, lupa. Apalagi? Pemahaman yang berbeda. Titik tolaknya. Titik tolak berbeda. Posisi beda, lupa, pemahaman berbeda, titik tolaknya berbeda. Satu lagi mungkin, kalau boleh, ada yang berbeda? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, nah Bapak Ibu, bagian pertama dalam mendidik anak-anak, ini sekali lagi buat diri saya sendiri juga. Sebelum kita memilihkan apapun itu buat anak kita yang terbaik, maka samakan arah utara. Karena kalau kita berjalan tanpa kompas, apalagi daerah ini kita tidak tahu, kita bisa tersesat. Karena itu arah utara itu penting. Kalau arah utara dapat, arah lain dapat nggak? Dapat. Nah, arah utara ini penting. Kenapa? Pada orang sudah tahu kompas, sudah tahu, tapi beda-beda. Karena 5 sebab tadi. Di dalam mendidik anak kita, siapa yang tidak tahu? Semua tahu. Baik secara feeling, mungkin dulu bagaimana dia diajarkan oleh ayah ibunya, ketika dia punya anak, dia lakukan dalam mendidik anak-anak gitu. Tapi ternyata beda-beda. Kalau tadi bahasa Pak Babat, kita perlu menyamakan frekuensi. Nah, ini menyamakan arah utara di sekolah ini. Karena bisa jadi beda. Sekarang kalau dites juga, satu aspek tertentu dalam pendidikan anak kita pasti bisa jadi ada bedanya. Dan itu manusiawi. Kenapa? Karena posisi kita duduknya beda-beda dalam mendidik anak. Mungkin dari sudut gender, dari sudut kultur, dari sudut macam-macam strata pendidikan dan sebagainya, beda-beda. Kemudian karena apalagi tadi mikir dulu gitu ya. Iya ya, tar dulu, takut salah lah. Mikir tuh kadang-kadang kan
takut salah, atau tadi dulu mau recall dulu memori, atau persepsi berbeda, atau tidak tahu, pemahaman beda-beda. Itu semua bisa menyebabkan terjadi perbedaan. Nah, saya mau mengenalkan satu arah utara. Mudah-mudahan saya tidak salah. Maka arah utara kita berhenti sejenak untuk melihat kompas utara kita. Apapun kecerdasan Bapak Ibu, tadi udah digambarkan sama Pak Bapak secara detail ya. Manusia punya 9 kecerdasan gitu ya. Kan lagunya ya gitu ya Pak Adi. Di kelas berapa Pak Adi? Ya, kelas itu ya, kelas 2 ya. 9 kecerdasan majemuk tadi, sampai mulai dari bodily kinesthetic. Saya ngapalinnya gini, saya ngapalinnya Slim and Bill. S-nya itu spasial visual gitu ya. Kemudian L linguistik verbal, I-nya interpersonal, M-nya musikal, N-nya natural, B-nya bodily kinesthetic, I-nya intrapersonal, L yang terakhir logical mathematical, ditambah eksistensi eksistensial gitu ya. Cenderung kepada ketuhanan gitu ya. Nah, apapun itu jenis kecerdasannya, Bapak Ibu silakan dipetakan. Kalau Bapak Ibu ada yang lupa peta anaknya, tanya Bu Miss Daya, punya data itu semua. Ya kan Mas? Tidak semua, harus semua ya, nanti dipenuhi. Yang udah pernah di mapping sama guru-guru pasti ada di Miss Daya. Apapun cita-cita mereka atau kita pengen apa pada anak-anak kita, maka samakan arah utara. Dan arah utara ini sudah disertakan atau ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah apa arah utara kita dalam mendidik anak-anak kita? Apa Pak Adi? Lanjut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pastikan bahwa anak-anak kita tumbuh, berkembang, besar menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang mudah melakukan sholat, yang mudah beribadah kepada Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tauhid. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi geolog, mau menjadi apa lagi? Perawat, mau menjadi ahli sosial, ibadah. Tidak lain, tidak bukan. Ini akan membawa kita bahagia kelak di akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang tadi dibahas sama Pak Faisal juga ya, adalah menjadi khalifah, pemimpin, pemakmur bumi. Di mana jiwa satria, pemakmur negeri, gitu ya. Di mana anak kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Amin. Bentar Pak Adi, satu-satu. Menjadi khalifah di muka bumi. Dan ingatlah ketika Rohmu berfirman kepada para malaikat, gitu ya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat protes, yang benar ya Allah. Ya, ibaratnya kalau saya bahasakan ulang ya, mereka berkata nih para malaikat, apakah engkau Allah hendak menjadikan makhluk ini menjadi pemimpin di muka bumi, pemakmur negeri, gitu. Padahal mereka itu belum kejadian ya, tapi malaikat udah tahu. Ini akan melakukan orang-orang apa? Mereka akan merusak bumi, dan sebagian besar mereka menumpahkan darah, saling membunuh, gitu ya. Sedangkan kami nih malaikat selalu bertasbih dan selalu bertahmid dan mensucikan engkau. Tapi kata Allah, inni a'lamu, sungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau. Menjadi pemimpin. Jadi apapun nanti profesi yang kita siapkan buat anak didik kita berdasarkan kecerdasan minat bakatnya, jadikan, pastikan mereka menjadi pemimpin. Paling tidak buat diri sendiri. Tapi pemimpin apa? Pemimpin preman? No. Pemimpin mafia? No. Pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini indah banget. Al-Qur'an selalu indah kalau dimaknai, direfleksikan dalam hidup kita ya. Ya Rob kami, jadikan Rabbana hablana dari pasangan-pasangan kami dan dari anak keturunan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka penenang hati. Jadi sedap dipandang mata itu menenangkan jiwa, bahagia.
gitu ya, sumber kebahagiaan kita. Kita berdoa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan dari mereka jadikanlah ya Allah mereka di antara pemimpin orang-orang bertakwa. Bukan kata-katanya bukan imamul muttaqin, ini kalau ada yang bisa bahasa Arab tolong dibantu ya. Tapi lil muttaqina imama, di antara orang bertakwa itu dia jadi imamnya. Itu maknanya dalam ya. Kalau jadi pemimpin bukan sekedar pemimpin, tapi dia sempat merasakan menjadi orang yang dipimpin. Dan ketika dia dipimpin, dia bertakwa, sehingga dia menjadi orang yang dipimpinnya mudah diarahkan. Kalau dia menjadi pemimpin, dia pernah merasakan bagaimana dipimpin, dan dia perform dengan kepemimpinan itu juga dengan takwa. Lil muttaqina imama. Keren ya, Allah memilih kata-katanya, literasinya keren. Yang ketiga, ini arah utara kedua. Ini apa? Arah utara sub yang kedua. Yang ketiga ini di surat Al-Qasas ayat 77. Dan dari apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu akhirat ya, kebahagiaan akhirat, maka wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik selalu ya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Kemudian janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi arah utara kita, satu, anak kita menjadi Abdullah. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, menjadi muhsin, orang-orang yang berbuat baik dan tidak membuat kerusakan. Apa jadinya di luar sana kita lihat secara titel profesor udah mentok, doktor, insinyur, dan seterusnya. Kemudian jabatannya udah sangat tinggi, hartanya melimpah, tapi berbuat kerusakan di muka bumi pada saat dia dikasih amanah kepemimpinan. Kenapa? Arah utara yang satu ini mungkin kelewat pada saat dia dididik. Berbuat baik, jangan buat kerusakan. Oke, ini arah utara. Ini bagian pertama yang saya mau sampaikan. Ada yang mau memberikan refleksi? 1-2 orang, silakan. Terkait dengan arah utara kita. Atau mau menambahkan, banyak ya sebetulnya yang hal-hal penting. Mungkin ini diantara yang bisa saya sampaikan dari Al-Quran. Ada? Pengalaman mungkin? Ya, Pak Dirjen. Gimana? Ya mungkin kita bisa bersepakat untuk arah utara ini. Tapi di kehidupan kan banyak juga distorsi-distorsi yang sering dan kadang-kala juga membuat arah utara ini kita ini jadi bergeser. Itu. Ya, ini pertanyaan apa pernyataan, Pak? Ya, ini fakta ya, bahwa kita aja yang orang dewasa yang udah makan asam garam kehidupan ya, kadang naik, kadang turun ya. Iman kita yazid, yankus gitu ya. Yazid lagi, yankus lagi, kayak apa sinus ya. Turun naik. Ya sama dengan A sin X ya. Gitu. Nah, ini saya teringat itu ya. Al imanu yazid wa yankus fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Satu riwayat. Maka perbaharui fajaddidu. Fajaddidu itu kalimat imperatif ya. Instruksi dari Rasulullah baginda Rasul, maka ini yang nggak boleh berhenti. Fajaddidu. Fajaddidu itu kegiatan yang harus selalu dilakukan. Imanakum, apa yang harus diperbarui? Iman kita. Bila ilaha illallah, dengan jangan jauh-jauh dari kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu kalimatnya tidak ada ilah. Jadi pertama itu dipastikan dulu, ilah itu banyak, Tuhan itu banyak, yang dijadikan Tuhan, dijadikan pegangan, dijadikan sembahan, dijadikan harapan, dijadikan apa ya, permohonan di dunia ini banyak. Itu fakta.
Bahkan kita jangan-jangan suka begitu. Tapi ditegaskan kalimat berikutnya, illallah. Karena itu banyak, maka jangan. Jadikan semua yang tadi itu sesembahan, permohonan, menggantungkan hati, gitu ya, harapan hanya kepada Allah. Itu hakikatnya kebahagiaan hidup. Maka saya memaknainya jangan jauh-jauh dari ngaji. Bapak Ibu guru ngaji, ya, carilah guru yang baik, gitu ya. Kalau nggak ada, bilang sama Pak Hamdan, Pak Hamdan carikan guru. Atau tanya Pak Faisal, Pak Faisal carikan aku guru, gitu. Orang tua juga ngaji, jangan jauh-jauh dari la ilaha illallah. Anak-anak juga ngaji, ya, supaya fajaddidu imanakum bil kalimat tauhid, gitu ya. Wallahu alam ya Pak kejadian. Itu secara umum ya, nanti teknisnya nggak mungkin dibahas satu persatu di forum ini. Baik, terima kasih insight-nya. Ada satu lagi mungkin? Ada insight dari bagian yang pertama? Atau mau menyempurnakan? Siapa saja boleh, mau ibu-ibu, bapak-bapak, bapak ibu guru juga boleh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau masuk bagian kedua. Tapi bagian kedua ini butuh perhatian, gitu ya, butuh perhatian. Karena itu saya mau bapak ibu, saya mau ini kan energi levelnya mau saya naikin dikit dengan energizer. Apa yang dilihat? Kosong, memang belum. Nanti Bapak Ibu, begitu saya Pak Adi klik ada gambar. Tolong gambar itu ditiru, ya. Tiru dan ekspresikan, ya. Pakai tangannya, ya. Siap? Siap Pak Adi? Lagi Pak Adi? Bagus. Lagi Pak Adi? Belok sini. Terus? Pilih saya nomor 2. Hai, high five. Kemudian tunjuk dia, itu dia orangnya. Kemudian sarangnya. Nomor 3, jangan lupa. Kemana tuh? Stop. Jangan lupa nih. Yang terakhir tolong ekspresinya ya. Semuanya ya. Jangan nggak ada senyum. 1, 2, 3. Lagi Pak nih. Satu lagi. Baik, terima kasih. Nah, makasih ya, saya lanjut. Bapak Ibu, bagian kedua ini saya ngajak buat Bapak Ibu guru dan juga buat orang tua. Pada saat kita mendidik anak-anak kita, ini saya masih ngomong tidak teknis, ini masih mindset ya. Kita harus punya sasaran. Seperti kalau kita olahraga memanah, kita harus siap dengan tali busur, siap dengan ini panahnya. Lalu kita tarik yang kencang. Kemana kita panah? Kita perlu apa? Kita perlu sasaran. Kalau nggak ada sasaran, kita bisa salah memanah. Ya, hati orang nanti dipanah. Hati. Makanya dalam memanah lengkapnya itu peralatan ada sasaran, ya, target. Nah, sama dalam mendidik anak-anak kita juga punya sasaran atau learning outcomes. Ya, kalau bahasa Inggrisnya saya coba turunkan dari apa yang kami dapatkan di dunia mengajar ke dalam mengajar di rumah. Learning outcomes. Bapak Ibu, kita harus punya learning outcomes dan saya yakin ini sudah dilakukan. Saya hanya ingin menyamakan frekuensi kita. Learning outcomes, kalau kita ngomong learning outcomes, maka kita akan bicara pada 3 domain atau 3 ranah. Yaitu, salah Pak, dipindahin lah. Lanjut ya. Bukan sekedar output. Kalau kita ngomongin output, berapa gaji yang dia dapatkan setelah dia kuliah, lalu dan seterusnya ya. Output sesuatu yang dihitung, yang tangible. Lanjut Pak Adi.
Ada 3 ranah. Yang pertama kita udah sama-sama kenal, ini cuma mengulang aja ya, menguatkan, merefresh. Yang pertama adalah K. Mana? Knowledge, pengetahuan. Siswa dapat menyebutkan, anak bisa membedakan, anak dapat menjelaskan sesuatu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah skill, keterampilan. Ya, anak kita bisa melakukan apa dalam hidupnya, dapat mengoperasikan penjumlahan misalkan, dapat mengalihkan, kalau matematika ya, sosial dia dapat membedakan budaya Sumatera Selatan dengan Sumatera Utara misalkan, dan sebagainya, bisa menjelaskan secara terstruktur misalkan, gitu. Kemudian attitude, karakter, akhlak, apalagi sikap baik apa? Nah, ada 3. Nah, contoh misalkan kalau ini saya contoh di kelas ya, saya tarik, nanti ini bisa dibuat juga di rumah. Contoh Pak Baik, ini misalkan pada saat kita menjelaskan Al-Quran, misalkan Asbabun Nuzul surat Al-Ikhlas, apa harus definitif? Apa knowledge-nya? Ini Pak Baba, kalau Pak Baba udah 2000 lebih sekolah yang dibina ya. Saya 3 tahun ini fokus banget itu ke hanya 24 sekolah, tapi fokus gitu ya, semua aspek dari sekolah itu kami bina. Muridnya, gurunya, manajemen sekolahnya, sarana prasarananya, orang tuanya, dan yayasannya. 6 aspek gitu ya. Nah, gurunya misalkan pada saat kita lihat bagaimana rencana pembelajarannya, rata-rata semua berhenti di knowledge. Siswa dapat satu, bisa banyak tuh targetnya. Mana skillnya, kadang-kadang ada, kadang nggak ada. Mana attitude yang mau dibangun, nggak ada. Seringnya nggak ada. Nah, makanya itu sangat kita wanti-wanti di guru Global Talent ini, itu harus ada seluruhnya. Kenapa harus ada 3-tiganya? S, K, dan K, S, A. Kenapa? Karena kita ini mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini bukan robot. Anak-anak kita ini human, manusia. Kita tahu manusia ini punya 3 unsur penciptaan: jasmani, jasad, kemudian pikiran, ya, dan juga perasaan. Maka semua ketiga unsur itu butuh asupan. Nggak bisa kita mendidik hanya satu saja, maka nanti bisa lapar, gitu ya. Hanya knowledge-nya aja, tapi attitude-nya enggak. Dan sebagai bukti kesungguhan kita dalam mendidik anak kita, tuliskan dalam perencanaan kita apa K-nya, apa S-nya, apa A-nya. Ini contoh misalkan ya. Knowledge, siswa dapat menyebutkan makna kata di dalam surat Al-Ikhlas, kan, kul huwa Allah al-ahad, gitu ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan urutan ayat 1 sampai ayat ke berapa? 5 atau 4? 4 ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan bahwa surat ini turun di Mekah, sedikit sejarahnya. Lebih bagus lagi kalau kenapa surat ini turun. Ternyata dia ada 3 surat kul ya, yang satu Asbabun Nuzul. Tapi ini saja udah keren, tapi belum cukup. Nanti lupa kayak tembereng tadi. Siapa yang nggak pernah belajar tembereng? Semua sudah. Tanya lagi sama Pak Bapak, lupa. Gitu. Aku SMA masuk IPS, gitu. Alasan, gitu. Aku kuliahnya ini hukum, administrasi kantor, alasan gitu. Lupa aja, gitu. Karena apa? Knowledge itu sesuatu yang cepat. Lupa kalau tidak dipakai. Maka kita perlu skill. Apa yang mau kita tanamkan setelah kita ngajari Al-Ikhlas? Siswa dapat membaca lafaz surat Al-Ikhlas dengan benar dan lancar sesuai tajwid. Benar. Ya tadi misalkan ya, kita aja kadang salah dibenerin sama anak kita. Saya itu belakangan setelah dulu saya di manajemen sekolah ya, lalu saya 2018 resign, saya bergabung di dunia yang lain, pendidikan tapi yang lain, dan saya berinteraksi dengan beberapa
Jadi kalau rapat-rapat itu pakai bahasa Inggris karena negara lain ya. Ada 3-4 negara, kadang 5 negara. Itu kan pakai bahasa Inggris. Nah kemarin kan pandemi online melulu ya kita ya. Anak saya kan pada jago tuh bahasa Inggrisnya. Dia ketawa-ketawa tuh mereka berdua di kamar dengerin saya ngomong ya. Abi ngomong bahasa Inggris tuh kayak orang kampung gitu. Orang ngajar kalian ya? Iya masa? Brother, I ask you. Ask sama kampak gitu. Kan yang saya nanya, kita bisa nanyain. Dia bilang, sampai ke detail itu saya dikomentarin, diketawa-ketawain sama anak saya itu. Oh ya maaf ya, pokoknya kan nyambung, alasan. Pokoknya kan penting nyambung gitu, komunikasi lancar. Gitu. Nah, dengan benar kayak tadi Mababa wan najmu ida bukan surat Ar-Rahman ya, yang ada kata-kata an-najmnya. Sampai benar skill itu, ya melakukannya dengan benar, sesuai dengan standarnya. Kemudian attitude, nggak cuma S K, tapi walaupun cuma surat Al-Ikhlas ada sikap baik apa, karakter positif apa yang tertanam. Ini kebetulan kita ngomongin ayat sih, pasti ada ya gitu. Siswa dapat yakin akan tauhid, keesaan Allah. Kalau dilihat di situ mana ada kata-kata tauhid? Nggak ada. Di situ adanya ikhlas, ada nggak di situ? Ada tauhid, ada ya. Tapi kata tauhid itu nggak ada. Tapi itu tentang tauhidullah. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada. Ternyata sifat ikhlas itu erat kaitannya dengan keesaan Allah. Makanya kalau kita belum ikhlas itu adalah materi yang paling berat ya dalam kita mempraktekkan agama, itu paling berat. Makanya kalau kita sulit banget ikhlas, maka kita perlu koreksi tauhid kita. Ini buat diri saya sendiri ya. Gimana tauhid kita, keyakinan kita pada iman yang 6 itu, terutama iman yang terakhir ya, takdir ya, itu berat gitu. Kemudian belum. Nah jadi tauhid yang kedua yang tidak kalah penting dari pendidikan attitude adalah apakah dari yang dia pelajari dia mengamalkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kalau ini sudah dilakukan, itu sudah satu kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya tanya ya, anak-anak pasti udah bisa baca bismillah ya? Udah ya? Sebelum melakukan sesuatu mereka baca bismillah kan? Apalagi kalau kita dengar, nggak usah disuruh ketika mau pakai sepatu, bismillahirrahmanirrahim. Gimana perasaan Bapak Ibu? Biasa aja, emang udah seharusnya. Kita amat jawabnya. Pasti ada senengnya ya. Atau tiba-tiba lagi bengong di mobil gitu ya, lagi macet-macet tiba-tiba dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdu banget gitu ya. Terus apa? Satu ayat dibacakan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Misal dan seterusnya. Senang nggak perasaannya? Itu priceless. Nggak bisa dibayar itu. Nah itu ya Al-Fatihah, Bismillah. Nah pertanyaan saya, siapa yang pertama kali membuat dia bisa baca Bismillah? Ayah bunda kah? Atau gurunya? Nggak usah dijawab ya. Nggak usah dijawab. Ayah bundanya kah? Atau orang lain? Gitu ya. Ini sebetulnya ya nggak penting, yang penting anak saya udah bisa. Iya, nggak penting. Tapi coba kita bayangkan sedikit, sehari dia baca Bismillah berapa ribu kali, berapa ratus kali, dan berapa pahala yang kita dapat. Kalau itu karena kita, kalau itu karena gurunya, maaf ya, pahalanya buat gurunya sampai gurunya mati, terus itu amal jariah buat gurunya. Karena itu Bapak Ibu, berlomba-lombalah kita mendidik yang baik pada anak. Pada saat dia bisa melakukannya, itu amal jariah kita insya Allah. Juga Bapak Ibu guru ya, berlomba-lomba tuh rebutan sama orang tua gitu. Buru-buruan. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini
yang mau saya lebih menguatkan dari yang disampaikan Bapak Isa juga ya. Nah, ini harus ada seluruhnya, termasuk kita mendidik anak. Walaupun kita ngajarin makan, misalkan, ayo nak, makan yang sehat, knowledge apa dalam hati ya, nggak usah disebutin ke anaknya gitu. Tapi ada attitude apa yang mau kita tanamkan, dan itu akan ke bawah sampai dia besar. Bapak Ibu, seringkali dalam mendidik kita cuma ambil satu aja. Bahkan yang kadang seringkali di luar sana hanya knowledge aja. Dianggap belajar kalau udah dapat knowledge. Skill nomor 2, apalagi attitude. Padahal cita-citanya pengen menjadi anak yang soleh. Nah, Bapak Ibu, harus ada semuanya, saya ulang sekali lagi. Kalaupun ada semuanya, kita masih berada di old era of education. Kita tetap masih berada di era lama dari pendidikan. Kok bisa? Karena di era baru pendidikan adalah kembali ke belakang, bukan kembali ke depan. Ke depannya itu kita kembali ke belakang, back to the sunnah, gitu ya. Apa yang diajarkan Rasul, yaitu apa? Baik. Kita mau mind shifting, mindset kita ganti dari KSA, ini era lama dalam mendidik. Kita mau ke era yang baru, yaitu apa? Kita ubah ya. Jadi ASK. Bukan isinya yang kita ubah, tapi urutannya yang mau kita ubah, Bapak Ibu. Mengubah urutan artinya apa ya? Ya Pak? Mengubah prioritas. Ya. Prioritas. Mengubah urutan. Kalau di atas kertas tinggal copy paste, selesai. Tapi di dalam pelaksanaan hidup kita, mendidik anak-anak kita mengubah prioritas. Saya ulang, prioritas. Mengurutkan dari yang penting sampai yang pentingnya itu agak di bawah dari kita. Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah A, attitude. Apa sikap baik apa, akhlak karakter baik apa yang akan kita tanamkan dari proses pembelajaran ini buat guru dan juga buat orang tua. Yang kedua, baru skill. Bisa apa? Walaupun kita cuma ada obrolan 30 menit, apa yang kita inginkan dan dia bisa apa? Misal, bisa mendengarkan. Active listening itu keterampilan langka sekali, terutama buat orang tua. Mendengar sering, apalagi ngomong, jangan dibilang ya. Terutama Umi. Kalau Abi pendiam orangnya. Karena kalah pamor sama Umi. Itu ya. Kemudian baru yang ketiga adalah tahu apa. Ya. Jadi yang tadi bisa kita balik tuh contoh yang tadi. Misalkan kita ngajarin surat Al-Ikhlas ke anak-anak kita ya. Ini kan surat yang gampang. Nah, kita balik. Attitude-nya dulu. Dari dia baca, ngapalin dan baca surat Al-Ikhlas, target kita adalah tauhid, keesaan kepada Allah. Itu yang harus tertanam. Gak apa-apa dia masih terbata-bata, tapi dalamnya ada lebih dari satu. Ya. Kemudian Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ganti-ganti mic. Berikutnya ahad dia sebutnya, karena tidak ada yang menyamainya. Ahad itu satu yang nggak ada duanya. Ahad tidak diperanakan, juga tidak beranak, ya, tidak bisa dilahirkan, tapi tidak melahirkan. Itu menunjukkan bahwa ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bergantung pada dirinya kecuali Allah. Ya, semua bergantung pada Allah, gitu ya. Maka kita pun harus bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, bisa nggak? Bisa. Tapi kita tidak akan pernah bisa bahagia dan tenang. Dia dapat itu priceless banget. Skill baru kita latih. Dan bonusnya adalah knowledge. Bapak Ibu, mengajarkan knowledge is very easy now. Very easy. Bahkan kayak tadi itu Pak Baba ngasih soal susah banget ya. Udah lupa soalnya. Tapi saya bilang sama Pak Firjadi, saya bisa ngerjain sebentar. Saya mau pakai aplikasi Brandly. Tahu nggak Bapak Ibu Brandly?
Tahu ya? Bapak Ibu guru tahu nggak? Aplikasi Brandly? Nggak tahu ya? Nah, hati-hati tadi dikerjain sama anak murid loh. Saya tahunya dari anak saya. Brandly itu aplikasi tinggal digambar, dipoto, banyak jawaban di bawah. Saya pakai, pribadi saya pakai kalau anak saya nanya, saya udah lupa pelajarannya. Apa nak? Oh ya sebentar, kasih Abi 5 menit. Saya foto. Oh ini, kayak tadi misalkan tembereng. Saya foto pakai Brandly. Oh gini caranya. Ingat lagi. Gitu ya, untuk itu. Tapi di sekolah-sekolah umum itu dipakai buat nyontek tuh. Makanya kalau ulangan nggak boleh pakai handphone. Gitu. Kecuali waktu pandemi kemarin ya. Atau kita mau nyari apa? Saya misalkan mau ngisi materi atau mau ngisi pengajian, saya googling. Kayak tadi sepanjang Pak Faisal nerangin ayat apa, saya langsung cari tafsirnya. Pakai apa? Ustadz Google. Dapat semua. Tadi ya Robana Hablana, apa sih tafsirnya? Surat Al-Furqan ayat berapa tadi coba? Terus yang tadi surat Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saya langsung lihat tafsirnya. Dapat. Makin menguatkan bahwa di era baru kita dalam mendidik anak-anak kita ubah. A nomor 1, S nomor 2, dan K nomor 3. Bukan berarti pengetahuan tidak penting, itu penting. Knowledge is power. Tapi mari kita lihat ayat yang tadi dibacakan sama Pak Faisal ya. Walladzi ba'atsa fil ummina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah menurunkan, mengutus ke muka bumi rasul yang ummi, nggak bisa baca tulis, nggak bisa, bukan lulusan S1, S2 apalagi S3, bukan lulusan universitas, nggak bisa baca tulis. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Ini saya keluar dulu dari ayat ini. Saya pernah baca satu riwayat, innama buistu apa? Liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Itu satu riwayat. Nah, di situ lihat attitude banget ya. Bahwa Nabi di muka bumi memperbaiki karakter, bukan yang lainnya. Terus ada lagi riwayat, innama buistu mualliman muyassiron. Sesungguhnya aku ini diutus di muka bumi menjadi guru, muallim, guru yang memberikan kemudahan kepada anak didiknya. Muyassiron. Coba kita lihat kata-kata ini, apakah terkandung bahwa prioritas pertama yang harus diajarkan bagi anak-anak kita apakah knowledge, skill, atau attitude? Attitude. Makarimal akhlak. Dan ini senada inline dengan ayat tadi. Rasul yang ummi, yang buta huruf gitu ya. Apa yang dilakukan dalam memberikan dakwah kepada manusia? Yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Dibacakan dengan suara yang indah gitu ya, dengan vibrasi yang sangat amat positif gitu ya, menenangkan hati. Apa tuh targetnya? Perasaan, emosi, jiwa. Wa yuzakki. Habis itu apa? Dibersihkan. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah ya. Tapi bukan sekedar dibacain storytelling doang, bukan. Tapi makna dari setiap ayat, apa hakikatnya, apa insight dari ini gitu ya. Baru wa yuzakkihim. Setelah itu dibersihkan, membersihkan hati dari kotor, dari dosa, dari ketidaktenangan, dari galau, biar pada move on gitu ya. Ini yang dibersihin. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimu. Baru diajarin. Jadi adab dulu baru ilmu. Kalau alam ya, nanti tolong dituliskan kalau ada yang salah. Baru itu pengetahuan.
Bukan berarti pengetahuan nggak perlu. Ah udahlah, nggak usah belajar. Pokoknya kamu anak baik, nggak juga. Tapi prioritas apa dulu yang terbentuk, itu yang kita kejar. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ntar dulu Pak, bentar dulu. Itu yang kedua yang saya mau sampaikan adalah setelah arah utara, yang kedua sasaran pendidik kita. Ini contoh aja ya, tadi alih kelas, tapi semua yang kita ajarkan pada anak-anak yang mau kita kejar adalah terbentuknya attitude. Ini juga buat guru-guru semua, buat juga orang tua, dan juga buat diri saya sendiri. Dan jangan pernah berhenti berdoa agar anak kita pada suatu hari nanti insya Allah ya sampai pada titik ini insya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang saya minta berpasangan yang terdekat. Berarti Pak Bay nggak usah ya. Ini maaf ya Pak, Bapak sama Bapak, Pak Yudi sama Pak Sandi, Bapak berdua. Silakan cari pasangannya masing-masing. Yang terdekat ya di sebelah-sebelahnya aja. Kalau ganjil bertiga. Ya, monggo. Ya, sudah dapat? Kalau udah dapat, apa yang mau kita lakukan? Coba Bapak Ibu masing-masing 1 menit. Saya akan hitung pakai stopwatch. Ntar saya siapin dulu. Oke. 1 menit saja. Tolong sampaikan bagian kedua tadi yang sudah saya sampaikan. Apa yang Bapak Ibu udah tangkap, sebatas yang Bapak Ibu tangkap terkait dengan sasaran pendidikan kita. Ya, mulai dari sekarang salah satu ya. Go. Saya ulang. Nah, kaci nih. Sampaikan, jadi satu dulu, pilih salah satu di antara Bapak Ibu. Siapa duluan yang ngomong? 1 menit. Ceritakan tentang ini nih, tentang yang bagian kedua yang saya sampaikan. Sebatas apapun yang bisa Bapak Ibu tangkap. Ya, jelas ya? 1, 2, go. Terus sampaikan, jangan berhenti. Sampaikan apa yang Bapak Ibu tangkap, seberapapun yang Bapak Ibu dapat. Sampaikan terus, jangan berhenti. Cuman attitude yang harus didahulukan. Ya anak-anak kita harus kita matangkan dulu attitude-nya. Dikasih skill. Terus sampaikan, jangan berhenti dulu. Dia tidak memberi kerusakan. Nah, kalau dia itu bagian 1. Gantian sekarang, gantian. Sudah. Ya, lagi mulai. Belum, tadi harus 1 menit, nggak boleh selesai. 60 detik, ayo sampaikan apa yang tadi sudah didapat. Sebatas apa yang bisa? Ayo sampaikan lagi Pak, diulang lagi Pak. Diulang. Yang udah selesai diulang lagi. Boleh ditambahkan dengan asumsi, dengan pengalaman sebelumnya, dengan pengetahuan sebelumnya. Belum, terus sampaikan. Jangan berhenti. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, di antara cara mengubah informasi menjadi memori, sesuatu yang kita ingat adalah dengan kita pikirin, terus kita sampaikan. Ya, ini perlu sering kita lakukan. Apa kita pikirkan, kita sampaikan. Jangan lama-lama, tapi kita pilih. Nanti kita perlu dapat feedback sebetulnya. Yang ketiga, dapat feedback dari lawan atau audiens kita. Insya Allah, kalau itu sering dilakukan, diantaranya itu salah satu cara untuk memindahkan informasi yang masuk ke otak kita menjadi memori. Oke. Tadi di sekolah belajar apa nak? Ya. Mungkin dia
lupa Pak. Ya, bisa jadi lupa. Gak apa-apa Bapak Ibu kalau anak-anak lupa, karena belajar itu beda dengan aktivitas. Ya, beda dengan aktivitas. Nah, ini juga buat guru-guru. Belajar itu adalah tidak sama dengan kegiatan. Belajar itu dimulai pada saat guru, orang tua merefleksikan kegiatan. Jadi misalkan tadi ngapain? Aku seru nih. Apa? Pokoknya seru. Pokoknya gitu. Ngapain? Aku tadi lari-lari misal. Aku outbound. Itu baru aktivitas ya. Tapi kalau di sekolah misalkan dia belum, di rumah boleh Ini caranya yang saya kasih tahu caranya. Bagaimana merefleksikan aktivitas sehingga dia menjadi pembelajaran. Learning itu bukan pada saat activity. Learning dimulai pada saat merefleksikan activity. Contohnya gini. Tadi kita ngapain? Misalkan gitu ya. Ini contoh ya, misalkan siapa nih? Saya kenal, belum kenal nama semua. Ini saya kenal Bu Desi nih, Bu Desi kenal. Bu Desi tadi apa yang kita lakukan? Barusan tadi yang berpasangan. Oh, pakai mic, Pak, mic, Pak. Ini contoh ya, merefleksikan. Ya Bu Desi, Bu Desi. Desi 1, Desi 2. Oh, ada 2 Desi ya? Oh iya, Masya Allah. Maaf Bu Desi. Sebenarnya yang kita lakukan itu ya mereview informasi yang sudah kita dapat, nah berpasangan agar bisa saling mengoreksi. Oke. Pertanyaan kedua, dari yang sudah dilakukan, apa perasaan Bu Desi? Senang ya bisa berbagi, terus dapat informasi dan merasa lebih paham apa Oke, yang makasih. Susah nggak melakukannya? Enggak. Dari yang sudah dilakukan, apa yang Bu Desi dapat? Makin menguatkan informasi yang sudah didapat, jadi kayak pengayaan gitu, mungkin paham. Kalau dari isinya, apa yang Bu Desi dapat dari kegiatan tadi? Oh, tadi yang dapat bahwa kita harus mengubah prioritas dalam mendidik anak kita saat ini ya, dimana biasa kita prioritasnya kepada knowledge, sekarang kita ke attitude first, dan skill dan knowledge baru. Iya, baik. Kalau nanti Bu Desi pulang dari acara ini, apa yang mau Bu Desi lakukan agar semuanya menjadi lebih baik? Kayaknya menerapkan ya, memang kita sekarang itu memang sebenarnya itu ini bukan hal baru ya, jadi kenapa kita menempatkan anak kita di global talent, karena kita merasa anak kita di sini akan lebih diperhatikan outcome-nya terkait attitude tadi. Karena kalau saya sih berpikirnya kalau di sekolah negeri takutnya gurunya kebanyakan murid, terus gurunya mengejar materinya target gitu, akhirnya kualitas outcome-nya tidak terlalu terpantau. Makanya seperti ini. Nah, ketika saya sampai rumah sih belakangan ini memang agak ini ya, mungkin karena kesibukan kita itu tadi kata Pak Novi keimanan itu naik turun. Jadi sesuatu yang sudah kita ketahui tidak kita implementasikan lagi karena itu tadi terdistrak oleh kesibukan yang lain. Tetapi dengan adanya materi Pak Novi saya jadi ingat, oh iya nih, kayaknya berarti saya akan lebih menguasai pemahaman tauhid kepada anak saya. Saya udah lama nggak mereview tauhid mereka gitu. Jadi ya, tepuk tangan buat Bu Desi. Makasih Bu Desi. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang tadi barusan saya lakukan adalah bagaimana cara merefleksikan sebuah kegiatan. Buat Bapak Ibu guru juga, jangan berhenti sampai di kegiatan. Kegiatan saja itu belum belajar. Belajar terjadi pada saat merefleksikan kegiatan. Ya, itu caranya ya. Nanti silakan dikembangkan di rumah. Jadi kalau habis anak-anak kerjain apa gitu jangan lupa, walaupun cuma nyuci piring gitu. Tapi jangan ini juga, jangan terlalu formal gitu. Sini lah. Pertama, tadi kamu ngapain? Apa sih Umi? Kedua, nggak usah gitu juga, sambil ngobrol aja gitu. Ya, baik, terima kasih. Harusnya Pak Novi, Ya. harusnya kita orang tua itu sampai rumah bukan merefleksi anak. Apa? Karena refleksi itu terjadi setelah kegiatan dengan guru. Guru yang harus merefleksi anak sehingga pengetahuan, knowledge, kemudian
sikap dan attitude dan skillnya itu nempel ke anak setelah berkegiatan. Di rumah tugas orang tua bukan merefleksi lagi, karena kegiatannya orang tua tidak tahu. Orang tua tinggal merefleksi knowledge apa, sikap apa, dan bisa direfleksi dengan penampakannya kalau sikap. Kalau knowledge-nya bisa ditanya, tadi belajar apa? Cukup dengan tadi belajar apa? Harusnya anak sudah bisa jawab, tadi saya belajar ini gitu. Karena proses ininya itu sudah ditanya, sudah direfleksi oleh guru. Yang jadi masalah kami orang tua itu kadang-kadang nanya anak, tadi belajar apa? Anaknya nggak bisa jawab. Apa ya? Iya, Apa ya? ternyata di sekolah hanya berhenti di kegiatan. Itu yang kami sering rasakan gitu. Itu Pak. Baik Bapak-bapak. Ya. Sebenarnya ini dua-duanya ya. Kalau buat guru kayak gitu, buat anak-anak di sekolah kan dia dari jam 8 sampai jam berapa Pak? Pak Ken? Sampai jam 2 berapa jam ya? 6 jam ya? 6 jam lebih lah, 6 sampai 8 jam di sekolah. Pasti anak mengalami sekian aktivitas. Sama juga di rumah juga anak-anak mengalami bahkan dari 24 dikurangi 6, dikurangi tidur kali ya. Segitu pula. Dan di dalam waktu itu juga ada aktivitas. Pembelajaran itu resminya di sekolah. Gitu ya. Jadi betul kata Pak Baba, guru juga harus melakukan perilaku reflektif. Ya, reflective activity atau reflective learning. Tapi di rumah juga kita perlu ya merefleksikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Oke, terutama yang bersama kita. Nah ini diantara caranya yang sederhana. Oke. Baik, terima kasih Pak Baba masukannya. Saya mau masuk bagian yang ketiga ya. Mungkin agak lompat-lompat karena di waktu yang sangat pendek ini saya pengen beberapa hal yang perlu kita pakai di rumah ya. Sebelum kita masuk bagian ketiga, saya mau ini dulu ya. Bapak Ibu berpartisipasi. Ini mau energizer lagi. Pilih nomor. Nanti di balik nomor ini ada gambar. Boleh nebak kalau sudah punya feeling. Ya, pilih nomor. Siapa aja boleh ngomong. 7. Pak, klik nomor 7. Oke, belum ketahuan. Nomor berapa? 5 Pak. Ketahuan. Ya sudah terbuka. Ya, saya bukan mau ngebahas gambarnya ya. Lanjut Pak, pakai panah aja Pak. Nomor berapa? 10 Pak. Klik aja. Nomor berapa? 8. 1 katanya. 1. Berapa? 9. Hah? Tuh, Pak Baik, ikutin ya instruksi audiens. Berapa? Oke, udah ketahuan belum? 11 Pak Bapak. Pak Baik. 9. Gambar apa? Guru mengajar. Nah, boleh Pak. Ini dengan panah ke kanan Pak. Udah ada yang lebak tadi. Panah. Ya, ternyata belajar di era pandemi kemarin. Ayahnya ada di luar kota. Anak sama istrinya ada di kota yang lain. Nah, berkomunikasi dan belajar. Ya. Guru-guru juga ya belajar kemarin begini ya. Lanjut. Nah, lebih banyak lagi nih. 21. 14, 15. 13. Udah ada yang bisa nebak? Panah kanan. Ya. Kali kanan. Kali kanan. Apa panah kanan? Panah kanan. Ya, ini pantomim. Ya. Ada lagi nggak? Udah kayaknya. Ada lagi, satu lagi. 31. 100 nggak ada. Ayo, angka berapa? 22. Terus? 18. Udah ada yang nebak. Iya. 21. Hafal banget nama Bung Wali udah. Biasa.
Ya udah Pak, panah kanan Pak, udah ada yang nebak Pak. Ternyata ini adalah gambar. Hebat nih Miss Daya ya. Hah? Ini fansnya nih. Idolanya. Fans club. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Pindah ke ini lagi Pak, ke slide presentasi. Ini Pak, ini Pak. Ya boleh di ini kan? Ya, slide. Masya Allah. Bapak Ibu, tadi arah utara, kemudian sasaran belajar. Nah, sekarang saya mau bagian dari sub dari attitude ya. Sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Apapun yang kita latih, yang kita didik pada anak-anak, maka marilah kita merefresh kembali bahwa anak-anak kita adalah manusia. Kalaupun dia jadi rocker, dia tetap manusia. Karena rocker juga manusia, punya rasa, punya hati, gitu ya. Tahu nggak lagunya? Jamrut nih. Bukan jamrut tuh. Serius. Jadi anak juga manusia, punya rasa, punya hati, dan dia punya kebutuhan dasar. Cinta, kepercayaan, penerimaan, membentuk fondasi sebagai dasar dibangunnya perkembangan anak yang sehat serta hubungan keluarga yang baik. Jadi lanjut Pak Bay, Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa secara mental basis dan dasar anak-anak kita bukan robot, dia punya kebutuhan sebagaimana manusia. Kita juga manusia, sebagai orang dewasa sampai hari ini, detik ini kita masih perlu ini. Perlu cinta. Perlu rasa cinta. Karena itu penting pandangan yang baik, pandangan yang lembut pada anak kita. Kemudian kata-kata yang penuh kasih sayang, ekspresi kita vibrasinya positif, gitu ya. Kemudian pelukan yang hangat bagi mereka, gitu ya. Itu semuanya berarti banget. Ya, nanti kalau bahas yang lebih lanjut mungkin ada bahasa cinta ya. Ada yang bahasa cinta anak kita itu dengan kata-kata, ada yang dengan hadiah, dengan barang, ada yang dengan sentuhan. Nah, nanti pada satu hari cerita mungkin bisa diskusi atau orang tua yang lain yang harus bicara tentang ini. Ya. Yang kedua, kepercayaan. Anak-anak kita juga ya, itu kebutuhannya adalah dipercaya. Sekali dia dikhianati atau dia tidak dipercaya, sebaliknya ya, tidak dipercaya, maka akan terganggu mentalnya. Dan itu nanti akan terbawa sampai perkembangannya berikutnya. Jadi kepercayaan, trust the children. Kasih kepercayaan, kasih ruang dan waktu dia untuk melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan tanggung jawab dia. Kamu bisa melakukan banyak hal, nah. Kamu bisa melakukan ini. You can do it. Even you cannot do it, you still have us. Gitu. Kalaupun kamu nggak bisa melakukannya atau belum berhasil, kamu tetap punya abi, punya umi. Kamu punya mama, punya papa, punya ayah, punya bunda, punya ayah dan ibu. Kami di sini buat kamu, gitu ya. At least itu. Kemudian penerimaan. The power of acceptance. Penerimaan. Ini bahaya banget kalau ada setitik aja ketidakpenerimaan kita kepada anak didik, kepada anak kita ya. Termasuk kalau guru-guru anak didiknya. Karena tidak diterima itu adalah emosi negatif yang paling merusak. Yang paling merusak, merasa tidak diterima, tidak belong. Gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan sempat ya, ada mistaken goals ya, ada tujuan yang kemudian membuat perilaku anak menjadi negatif gara-gara goalsnya nggak kecapai. Dari ini semua, cinta, kepercayaan, dan penerimaan. Nah, saya cerita dikit ya Bapak Ibu, waktu saya masih di dunia sekolah